Saudara-saudara, ada pertanyaan, apakah otak alien itu berbeda-beda? Apakah sama dengan otak manusia di bumi? Ya, jawabnya berbeda-beda. Ada tiga tipe otak. Jadi aliennya bisa banyak, bermacam-macam jenis yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Tapi otaknya cuma ada tiga jenis. Dasar dari uh, mereka mengorganize pemikirannya, ya, spiritualitasnya itu cuma ada tiga jenis. Nah, ini ada hal yang mau sampaikan. Itu perbedaannya ya. Nah, ciri-cirinya gimana? Nah, yang otak satu itu dia punya keterbatasan dalam pencapaian dunia dibandingkan dengan otak dua, apalagi dengan otak tiga. Dia kurang imajinatif, kurang suka petualangan, tidak begitu filosofis. Saya bandingkan dulu otak satu dan otak dua. Nah, yang otak satu juga dia itu cirinya dia itu tidak sekuat dalam perkembangan spiritual dan kontrol pikiran yang tinggi, masih lebih emosional dibandingkan dengan uh, yang tipe otak dua. Jadi kalau kita mengkaitkan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita takut oh mereka itu jahat, ya itu yang tipe otak satu. Tapi kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena mereka punya keterbatasan untuk pencapaian duniawi atau pencapaian yang sifatnya lebih ke peradaban material dan kemajuan teknologi. Jadi mereka tidak punya kemajuan teknologi atau intelektual sehingga mereka punya teknologi untuk travel ke tempat lain. Jadi kekhawatiran bahwa kita dikunjungi oleh alien yang maksud jahat itu secara implisit saudara-saudara memaksudkan alien-alien yang otak satu. Nah itu tidak mungkin karena mereka juga tidak suka berpetualang. Mereka nggak imajinatif. Jadi mereka tidak akan datang ke sini. Nah, sedangkan otak dua seperti manusia di bumi itu lebih imajinatif, suka petualangan, filosofis, lebih maju dalam perkembangan mekanis ya, tubuhnya, punya peradaban material dan kemajuan. Jadi alien-alien di otak dua itu lebih maju dari otak satu. Ya. Dan dia, saya sebutkan tadi, punya peradaban material, otomatis dia punya kemajuan intelektual. Nah, coba kita bandingkan dengan tipe otak tiga. Tipe otak tiga itu dia lebih lebih spiritual. Dia dibandingkan manusia itu lebih spiritual. Dia lebih lebih etis. Ya. Dia lebih penuh dengan ibadah dibandingkan dengan kita. Nah, kalau kita dibandingkan dengan otak satu, ya lebih maju dalam perkembangan mekanis untuk peradaban material dan kemajuan intelektual, mereka tuh lebih tinggi dari kita yang otak tiga itu dalam kontrol pikirannya, kontrol spiritualnya. Uh, jadi planet-planet yang diisi dengan makhluk dengan otak tiga itu punya peradaban yang lebih maju dari kita. Dan mereka lebih spiritual, jadi mereka pasti lebih etis dibandingkan dengan. Lalu soal pencapaian duniawi, tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya tipe otak satu itu, walaupun mereka dibandingkan dengan otak dua, dia kurang, tapi dia sebenarnya punya kesetaraan dalam perkembangan
mekanis dengan otak yang seperti orang di bumi itu, dia pencapaian duniawinya itu punya kesetaraan. Nah, kita setara dalam perkembangan mekanis dengan peradaban material dengan otak tiga. Jadi dia punya kesetaraan yang otak satu dengan otak dua. Kita punya kesetaraan dengan orang dengan otak tiga. Punya kesetaraan, tapi kita belum mencapai itu. Nah, dalam perkembangan duniawi, tipe alien-alien yang otak tiga, ketika dia mencapai perkembangan duniawi, dia itu lebih tinggi dalam kontrol pikirannya, mainnya, ya, dalam pengembangan intelektualnya, dalam pengembangan spiritualnya dibandingkan dengan otak dua. Jadi sama-sama punya kesetaraan dalam pencapaian duniawi, tapi otak satu lebih rendah daripada otak dua, dan otak dua lebih rendah dari otak tiga. Ya. Nah, kalau misalnya kita dikunjungi oleh alien, maka yang sangat mungkin itu alien dari yang berotak dua atau berotak tiga, bukan dari yang berotak satu. Nah, kalau kita dikunjungi oleh alien yang berotak dua dibandingkan dengan otak tiga, memang dibandingkan otak tiga lebih kurang etis, ya, lebih kurang rohani alien-alien di otak dua dibandingkan otak tiga. Tapi kalau di otak satu sudah pasti nggak akan datang. Nah, sekarang persamaannya apa? Persamaan antara otak satu, otak dua, dan otak tiga. Mereka semuanya, kita itu tiganya tipe plasma kehidupan. Kalau lihat kehidupan kita plasma di darah kita. Jadi mereka tipe plasma. Jadi ketiga jenis makhluk ini memiliki tipe plasma kehidupan yang sama. Nah, bagaimana dengan aktivitas di planet masing-masing? Juga, baik tipe otak satu, otak dua, atau otak tiga, mereka tuh melakukan kegiatan-kegiatan di planet mereka dengan cara-cara yang sangat serupa. Ada hierarki, ada society, ada guru, ada teknologi, sama. Bagaimana perkembangan spiritual mereka, karir spiritual mereka, otak satu, otak dua, otak tiga. Sebenarnya dasar pijakannya yang diberikan oleh pencipta itu sama, ya, sama-sama bisa punya evolusi spiritual. Jadi mereka harus melintasi skala pengembangan intelektual yang sama, harus menguasai perkembangan spiritual yang sama. Dan oleh karena itu, dalam, sekarang saya bicara extraterrestrial dalam melakukan administrasi terhadap planet-planet yang dihuni oleh alien, itu bebas dari diskriminasi. Jadi semua planet diberikan kesempatan yang sama untuk karier kenaikan teknologi mereka, intelektual mereka, kecerdasan mereka, dan juga spiritual mereka. Nah, rezim pemerintahan ekstraterestrial di planet-planet lain, karena ada pemerintahan ekstraterestrial di planet-planet, termasuk di bumi, itu identik, dan ada bedanya. Jadi, meskipun ada perbedaan karakteristik antara otak satu, otak dua, otak tiga, ketiga-tiganya itu punya kesamaan dalam beberapa aspek yang fundamental, yang berdasar terkait dengan tipe plasma kehidupan, aktivitas keplanetannya, karier kenaikan rohaninya, lalu administrasi sistem serta pengendalian sistem ya di planet tersebut. Ya. Jadi ini menunjukkan ada kesamaan dalam struktur dan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan dan perjalanan spiritual setiap alien di setiap planet dengan tiga otak tersebut. Meskipun ada variasi dalam kemampuan dan orientasi
intelektual dan spiritual mereka. Ya. Apalagi yang harus saya bahas? Kalau saya mensarikan secara keseluruhan, otak satu, dua, dan tiga itu hanya menunjukkan variasi dalam perkembangan intelektual dan spiritual, di mana otak tiga itu berada di posisi tertinggi dalam aspek ini. Nah, kita yang otak dua, ya manusia di bumi berada di posisi menengah, di tengah, dengan kelebihan dalam aspek imajinatif, ya filosofis dibandingkan dengan otak satu. Tapi dalam aspek rohani dibandingkan otak tiga, kita tuh masih kurang. Berarti yang mendesain kehidupan alien itu yang saya sebut pembawa kehidupan, meskipun ada perbedaan dalam kemampuan pencapaian ya ketiga jenis otak ini, tapi basis kehidupannya sama dan mereka menjalani perjalanan pengembangan intelektual dan spiritual yang sama. Artinya si pembawa kehidupan, si extraterrestrial yang diciptakan alien ini, dia punya satu kesatuan dalam keragaman desain kehidupan alien. Ya, dia punya kesatuan dalam keragaman desain kehidupan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Diskriminatif dong. Yang ini dikasih otak satu, ini otak dua, ini otak tiga. Nah itu privilege-nya si pembawa kehidupan. Dia punya maksud. Kita nggak tahu maksudnya. Ya. Yang jelas, planet bumi, ya planet bumi kita ini planet eksperimen. Ya, planet eksperimen kita. Yang pertama sama yang ketiga bukan planet eksperimen. Kita ini planet eksperimen. Secara umur, planet-planet uh, yang berotak tiga itu lebih tua dari yang otak dua, dan otak dua lebih tua daripada otak satu. Ya. Nah, jadi planet-planet yang lebih tua dari kelompok tiga dalam hal ini, dia menunjukkan atau punya peradaban yang kalau orang-orang di bumi lihat itu kita akan heran. Ya. Dan kita akan malu gitu dengan peradaban kita jika kita dibandingkan dengan mereka. Kita anggap kita udah beradab, tapi kalau kita lihat mereka, kita akan malu. Nah, tapi dalam perkembangan peradaban material ya, bahkan dalam kemajuan intelektual, kita punya kesetaraan dengan yang berotak tiga. Tapi dalam hal kontrol atas pikiran kita, lalu perkembangan antara menghubungkan antara pengembangan timbal balik antara intelektual dan spiritual, ya kita masih debate itu antara intelektual dan spiritual. Tapi kalau di yang otak tiga, pengembangan timbal balik antara intelektual dan spiritual udah sejajar, udah lebih tinggi. Kita masih lebih rendah dari mereka. Perbandingan ini ya yang menyangkut kemajuan intelektual atau dan pencapaian spiritual dari satu dunia atau kelompok dunia harus dengan adil ya kita menyadari bahwa ini disebabkan adanya usia keplanetan yang berbeda. Ya. Banyak, sangat banyak yang bergantung pada usia dari planet karena teknologi juga akan berbeda, perkembangan biologisnya akan beda. Ya. Bahkan indera-inderanya juga berbeda. Itu saya akan jelaskan oleh soal ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk merancang berbagai variasi golongan alien-alien di dunia yang di planet-planet yang beda itu hak prerogatif dari si extraterrestrial pembawa kehidupan untuk direncanakan dan melaksanakan seperti itu. Nah,
Setelah ini saya akan, karena tadi saya menyinggung mengenai kapasitas spiritual, apakah ada bedanya uh, uh, otak satu, otak dua, dan otak tiga dalam sisi uh, urusan-urusan roh. Nanti ada klasifikasinya mengenai rencana dari si pembawa kehidupan agar masing-masing alien ini berkembang secara spiritual. Nah, klasifikasinya gimana? Apakah ini mengacu pada golongan alien berotak satu, dua, atau tiga, atau merujuk pada hal lain? Nah, tadi saya sudah bicara otak, nah ternyata ada hal lain, tapi saya akan uraikan pada video berikutnya. Terima kasih.